Hai, selamat datang di Friki Techno Channel. Balik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan berbicara mengenai sebuah produk di mana produk ini bisa dikatakan sebagai perangkat elektronik dan masuk ke dalam kategori kebutuhan alat rumah tangga. Dan produknya sendiri teman-teman bisa lihat ada di depan ini. Dan produk ini berupa setrikaan atau alat untuk merapikan pakaian. Dan mengapa gue pilih setrika ini? Karena setrika ini bisa gue dapat dengan harga yang relatif murah, di mana gue bisa mendapatkan setrika ini dengan harga di 330 ribuan. Dan dengan harga yang relatif murah ini, gue bisa mendapatkan setrikaan dengan fitur uap. Artinya setrika ini bisa dikatakan sebagai setrika uap. Dan untuk lebih detailnya lagi mengenai fitur-fitur yang ada di setrikaan ini, teman-teman bisa tonton video gue ini sampai habis. Dan di dalam boxnya nanti teman-teman akan mendapatkan 3 buah lembar, di mana lembar yang pertama ini merupakan sebuah kartu garansi, di mana nantinya bisa teman-teman pakai untuk klaim saat terjadi kerusakan pada setrikaan yang udah teman-teman beli nantinya. Dan tentunya untuk klaim ini syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian lembar yang kedua ini merupakan informasi mengenai panduan keselamatan bagi pengguna setrika ini nantinya. Dan kemudian yang terakhir adalah manual penggunaan, di mana di lembar ini berisi informasi mengenai fitur-fitur apa aja yang ada pada setrika ini dan bagaimana cara menggunakan fitur-fitur tersebut. Dan sekarang gue langsung aja untuk ngejelasin dari setrikaan ini sendiri. Dan di sini di bagian bodi depan sini teman-teman bisa lihat ya untuk mereknya sendiri. Untuk setrika ini mereknya itu Philips, dan teman-teman juga bisa melihat di bagian bawah belakang ini untuk tipe dari setrika ini sendiri. Dan untuk setrika yang gue bahas di video kali ini yaitu tipenya setrika uap GC1424 garis miring 45 garis miring BC. Dan kemudian selanjutnya untuk di bagian bawah ini, karena setrika ini merupakan setrika uap, tentunya di bagian bawah ini terdapat lubang-lubang ya, kiri dan kanan, dan juga di bagian atas kiri, kanan, dan tengah ini. Jadi fungsinya lubang ini nantinya sebagai tempat keluar uap atau semburan uapnya nanti saat teman-teman melakukan setrika dengan menempelkan ke pakaian akan teman-teman rapikan. Dan juga berhubung setrika ini merupakan setrika uap, tentunya dia membutuhkan sebuah tangki atau tempat penyimpanan air yang sebelum diolah nantinya untuk keluar dari lubang-lubang ini sebagai uap. Dan tangkinya itu sendiri ada di bagian bodi setrika ini. Dari bodi ini sendiri teman-teman bisa lihat ya, kalau untuk desain plastiknya sendiri itu didesain untuk transparan sehingga kita bisa melihat dari seberapa banyak kapasitas air yang kita isi dan seberapa banyak sisa air nantinya yang sudah kita gunakan, sehingga kalau udah habis kita bisa melihat di sini sehingga kita bisa lakukan isi ulang lagi. Dan kemungkinan juga untuk tangki ini ya, berhubung tangkinya itu menggunakan bagian dari setrika ini sendiri di bodinya, jadi menurut gue untuk kapasitas air yang bisa disimpan di sini nggak terlalu banyak ya. Jadi dari perkiraan gue itu kisaran 3-5 pakaian lah untuk satu tangki ini ya, kurang lebih. Dan kemudian juga di bagian depan sini terdapat tutup yang nantinya bisa teman-teman buka manual seperti ini, dimana nantinya di sini sebagai sumber atau lubang nanti buat teman-teman untuk melakukan pengisian atau isi ulang air ke dalam tangki setrika ini yang nantinya bisa keluar sebagai uap. Dan satu hal yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah bahwa air yang nantinya teman-teman gunakan untuk mengisi tangki di setrika ini diwajibkan adalah air jernih ya, air bening atau air bersih. Jadi airnya itu tanpa dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya seperti pewangi pakaian atau cairan untuk merapikan pakaian. Jadi untuk pencampuran hal tersebut tidak dianjurkan, dan juga dijelaskan sih di dalam manual penggunaan atau keselamatan pengguna juga.
karena hal itu tentunya akan berhubungan dengan daya tahan ataupun fungsi dari setrika ini sendiri. Sehingga menurut gua karena udah tercampur bahan kimia, tentunya nanti akan melewati komponen-komponen di dalam setrika ini, dan tentunya nanti akan mempengaruhi fungsinya, sehingga nanti daya pakainya juga nggak tahan lama. Sehingga komponen-komponen di dalamnya itu tentunya bisa berpengaruh dan mungkin akan bisa cepat rusak ya. Dan kemudian di bagian atas ini ada tuas yang bisa teman-teman geser ke kiri atau ke tengah. Tentunya ini bisa menjadi pilihan teman-teman untuk apakah mau menggunakan mode uapnya saat mensetrika, teman-teman bisa geser, ataupun ke tengah. Jadi artinya ini mode kering, jadi setrikanya seperti biasa. Atau juga bisa teman-teman pakai semprotan yang biasanya kita pakai ya. Nah, kalau semprotan manual itu kita bisa campur tuh airnya dengan pewangi pakaian atau pelicin pakaian. Dan juga di bagian depan setrika ini juga terdapat lubang ya. Jadi di bagian atas ini ada tombol, nanti dia ada 2 tombol ya, kiri dan kanan. Nah, yang kiri ini teman-teman pencet, nanti airnya akan keluar dan membasahi pakaian yang sedang teman-teman setrika, dan ini opsional, nggak bisa teman-teman pakai atau enggak. Kalau gua sih waktu nyoba kemarin satu setrika untuk kemeja itu gua full pakai uap, dan itu cukup membantu sekali dan cepat untuk licinnya. Dan kemudian juga di bagian belakang sini itu ada lampu indikator yang nantinya akan menyala. Jadi untuk setrika ini sendiri itu menggunakan watt yang cukup gede menurut gua, yaitu 800 watt, dimana untuk saat pertama kali gua colokin ke listrik, setrika ini bisa dikatakan cukup cepat sekali untuk panas ya. Jadi hitungan detik dia itu udah panas, kurang dari 1 menit dia udah panas. Dan juga untuk lampu indikatornya sendiri itu sifatnya akan otomatis, jadi dia akan mewakili dari fungsi otomatis di dalam setrika ini, sehingga membuat setrika ini itu bisa stabil panasnya sesuai dengan settingan yang udah kita pilih di menu ukuran panas di tengah ini ya. Jadi kalau setrika udah terlalu panas, dia akan otomatis mati, dan kalau udah mulai dingin, dia akan menyala. Jadi suhu panasnya itu bisa tetap stabil. Dan kemudian juga di bagian tengah ini, itu teman-teman akan mendapatkan settingan panas yang biasanya standar di semua setrikaan ya, dimana itu indikatornya ada 3 pilihan, yaitu 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Yang titik 1 itu bisa digunakan untuk bahan-bahan sintetik, dimana bahan-bahan yang halus ya, dimana suhunya nggak terlalu panas. Kemudian pilihan yang kedua itu untuk titik 2 itu lebih kategori medium juga ya. Dan kemudian yang terakhir itu titik 3, dimana ini bisa digunakan untuk bahan-bahan katun, bahan-bahan yang cukup keras kayak t-shirt atau baju kaos ataupun kemeja, dimana untuk titik 3 ini merupakan ukuran dari setrikaan untuk tingkat yang paling panas atau paling maksimum, paling tinggi, dimana nantinya di bagian menu ini juga dikasih lihat ke teman-teman untuk titik 1 itu nggak direkomendasikan untuk menggunakan uap, jadi bisa dipakai untuk mode kering, sehingga untuk mode uap itu direkomendasikan untuk menggunakan suhu di ukuran titik 2 dan titik 3. Dan kemudian di bagian belakang ini untuk pangkal kabelnya sendiri, menurut gue ini cukup membantu ya, karena didesain untuk bisa fleksibel posisinya dengan kondisi setrikaan, baik itu secara horizontal maupun saat vertikal ya, saat kita meletakkan setrikaannya. Sehingga dengan fitur yang fleksibel ini cukup membantu sekali bagi pangkal kabel ini itu nggak cepat mudah bengkok atau rusak. Dan tambahan informasi lagi dari gua bahwa fitur setrika ini saat kita nyalakan dengan switch tombol ke arah kiri, jadi saat setrika berada di posisi horizontal, artinya saat setrika berada di posisi horizontal, maka fitur uapnya itu akan secara otomatis menyala.
Dan kemudian saat kita meletakkan setrika di posisi horizontal seperti ini, artinya setrika itu nantinya akan mati dalam beberapa detik. Sehingga tentunya dengan fitur otomatis ini akan membantu kita ya, sehingga kalau uapnya nggak nyala terus-menerus saat kita nggak menggunakan, artinya air yang ada di dalam tangki ini juga bisa nggak cepat habis. Dan itu aja untuk penjelasan gua mengenai setrika ini, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update informasi seputar teknologi secara gratis, teman-teman bisa subscribe Prigi Techno Channel. Dan sekian video dari gua, sampai jumpa di video gua selanjutnya.